Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa la kulli syai'in qadir wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth bil Islam dinan mardiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila siratal mustaqim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang yang dirahmati Allah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kenikmatan sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat meluangkan waktunya untuk hadir di masjid ini dalam rangka untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersama-sama dalam perintah Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dari pagi sampai siang hari ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Dan tidak lupa, marilah kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan dapat menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat dalam kehidupan kita baik di dunia sampai di hari yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita semua tentu sudah memaklumi bahwa ranting yang kering akan lebih mudah patah daripada ranting yang basah. Bumi yang kering juga hanya akan menumbuhkan bencana kelaparan dan kematian. Namun sebaliknya, bumi yang basah oleh air akan menjanjikan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Demikian pula dengan hati kita. Hati yang kering akan mendorong pemiliknya kepada kehidupan yang gersang, panas, serakah dan terbalut oleh rasa sombong. Keadaan hati yang ini adalah sakit. Seperti inilah yang telah membuat pemicu keonaran, kerusakan dan ketidakkebahagiaan umat manusia dalam lingkungannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sebagai umat mukminin seharusnya kita semua selalu berupaya untuk mempunyai hati yang takwa
karena dengan hati yang basah oleh hidayah dan nur Allah seperti ini kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam kondisi yang bagaimanapun. Kita semua diingatkan oleh sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa diri seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan bimbingan hidayah kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan hubungan yang jelas sekali antara musibah, hidayah, dan hati yang sepenuhnya beriman kepada Allah. Di sini tampak bahwa musibah hanyalah suatu akibat dari tidak adanya hidayah Allah, dan tidak adanya hidayah Allah hanyalah akibat dari adanya hati yang tidak punya iman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pengertian yang sama, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat berbeda pada keadaan hati manusia, bahwa kebutuhan bukanlah karena mata tetapi karena hatinya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubal lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak mau berjalan di muka bumi ini, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka bisa mendengar? Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat Allah ini bisa kita rasakan kebenarannya ketika kita melihat bahwa ketidakkebahagiaan umat manusia, dan khususnya umat kita sendiri, bukankah disebabkan oleh ketidaktahuan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah? Karena sesungguhnya para pelaku dosa itu bukan tidak tahu kalau apa yang dilakukannya itu adalah tindakan yang keliru. Mereka tahu dan sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah salah, tetapi karena hatinya yang kering dan rapuh, menyebabkan ia berpura-pura buta terhadap kebenaran atau kesucian yang seharusnya ia bela dan ia ikuti. Maka disinilah peran hidayah Allah akan sangat menentukan, dan sekali lagi bahwa hidayah Allah akan sangat ditentukan oleh kadar iman si hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebaliknya, dalam mensifati keadaan hati, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran lain dengan gambaran yang teduh, tentram, penuh kedamaian, dan selalu berluas senyum pada hati orang-orang yang beriman. Walladzina anzala as-sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dan ke dalam hati orang-orang yang mukmin, supaya keimanan mereka itu bertambah-tambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menandaskan, inna fil jasadi rudhani fa in fasadat sairu amalihi wa in saluhat sairu amalihi ala wahya qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah semua amal perbuatannya. Dan apabila segumpal daging itu baik dan benar, maka akan baik dan benar pula lah semua amal perbuatannya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Penjelasan-penjelasan dari Allah dan Rasulnya ini terus sudah jelas semua bagi kita bahwa hati kita adalah pusat persoalan kita. Adapun kita akan memilih hati yang kering dari bimbingan Allah atau yang basah, memiliki hati yang kering dari bimbingan Allah atau yang basah. Kenapa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita sendirilah yang menentukan kedua pilihan ini. Masing-masing mempunyai risiko dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Terlebih-lebih dalam kehidupan kita seperti sekarang ini, di mana godaan-godaan semua jauh lebih kuat daripada kesejatian makna. Tontonan telah mudah diikuti daripada tuntunan. Kesenangan jangka pendek lebih mudah terlihat daripada kebahagiaan sejati yang menjanjikan kedamaian abadi. Fungsi mata dan rasa kita pun bekerja lebih banyak dan lebih sering bila dibandingkan dengan bekerjanya hati. Itu semua mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak prinsip dalam melangsungkan persepsi pendidikan. Salah satunya adalah pernikahan. Dalam memilihnya pendidikan untuk anak, dalam memperlengkapi fasilitas rumah tangga kita, dalam mentaruhkan gengsi ataupun prestis, bahkan dalam mengelola pola hidup yang cenderung pada kebiasaan mubazir atau boros dan sia-sia. Pilihan yang demikian ini adalah pilihan orang yang tidak ada kedamaian di dalam hatinya. Hatinya kering dan mengingat akan Allah, keagungan serta sifat Rahman dan Rahimnya. Karena itu sekali lagi kita diingatkan oleh firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tentram. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah, sehingga hati kita selalu mendapat ketenangan, ketentraman, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satunya bulan Ramadan 1446 Hijriah ini menjadikan modal kita untuk membersihkan hati kita. Hati kita akan menjadi bersih, hati kita menjadi terang dan menenteramkan hati kita, senang hatinya, sehingga apapun perbuatan yang kita lakukan itu selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin.